قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di bulan Ramadan kemarin ada seorang Khabib Ba'alawi yang bercerita tentang sholat tarawehnya para Khabib yang ada di Yaman, yang ada di Tarim. Kalau kita mendengarkan cerita dari Ba'alawi tersebut, ya ceritanya sangat membagongkan kaum muslimin, ya. Karena di Tarim itu selama Ramadan itu azan nggak pernah berhenti kaum muslimin, ya. Pokoknya dari jam 7 malam azan Isya pertama, nanti jam 8 ada yang azan lagi, nanti jam 10 ada yang azan lagi, nanti jam 11 ada yang azan lagi, bahkan sampai jam 2 dini hari itu masih ada yang azan. Bahkan ada di antara kelompok Ba'alawi di sana itu yang sholatnya pindah-pindah kaum muslimin. Ya, sudah sholat Isya di masjid A, ya, sudah sholat taraweh di masjid A, nanti di jam berikutnya pindah sholat Isya, sholat taraweh di masjid lain. Nanti nyusul lagi, Jadi sholatnya berulang-ulang kaum muslimin. Itu katanya kehebatan dari para penduduk Tarim, ya, para Ba'alawi yang ada di Tarim. Tapi ternyata video tersebut akhirnya mendapatkan respon dari seorang tokoh Aswaja. Dan tokoh Aswaja tersebut bukannya memuji apa yang dilakukan oleh para penduduk Tarim, malah secara tidak langsung disebut itu kelakuan orang-orang yang bodoh, ya, orang-orang yang nggak berilmu, ya. Coba kita simak dulu video di mana seorang Khabib Ba'alawi menceritakan tentang ibadahnya orang Tarim selama Ramadan. Kita simak videonya kaum muslimin. Tua-tua yang ada di Tarim dan juga santri-santri yang di Tarim, beliau kalau musim Ramadan kayak gini nih mengadakan salat tarawih itu ya minimal 3 kali salat tarawih, bahkan ada yang 4 kali, bahkan ada yang 5 kali. Sehingga di Tarim itu dibuat kalau Ramadan seperti ini 360 masjid itu dikelompok-kelompokkan. 360 masjid satu kecamatan. Jadi ada kelompok masjid yang adanya awal Isya. Nanti orang adzan awal Isya. Kemudian nanti orang pada salat Isya jam 7, salat taraweh sekitar jam 8 seperempat gitu sudah selesai atau jam 8. Nanti ada kelompok masjid lagi adzannya jam 8. Keempatnya jam 8 seperempat. Nanti diperkirakan akan selesai jam 9. Maka ada lagi kelompok masjid banyak, adanya jam 9. Nanti salatnya jam 9 lebih sedikit. Diperkirakan sampai jam 10 selesai. Nanti ada kelompok masjid lagi, adzan jam 10. Kemudian nanti salat tarawihnya sampai jam 11. Ada lagi kelompok masjid yang adanya jam 11. Nanti kita salat Isya jam 11, selesainya jam 12 lebih. Ada masjid jam 12 baru adzan Isya. Nanti salatnya sampai jam 1. Nanti ada masjid jam 1 sampai jam 2. Jam 2 ada yang adzan sampai jam 3. Jam 3 selesai. Ya, terakhir adzan itu jam 2. Masjidul Fi'il yang ada di dekat Zambal itu, Masjid Fi'il, adzannya jam 2. Masjid Jami adzannya jam 1:30 2. Adzannya 1:30 2. Imam Habib Ali Masyhur bin Hafid. Sehingga orang itu sholat Isya'nya yang semangat dan sholat tarawihnya keliling-keliling. Yang jelas saya tahu Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri, Allah yarhamuh, beliau keliling-keliling kalau salat dari sejak dulu sampai beliau mau wafat seperti itu. Saya masih muda belajar di sana, Habib Salim salat dulu di rumahnya dengan keluarganya di awal imam jam 7 salat Isya. Habis itu beliau pergi ke Masjid Baftem yang ada di Rubat, masjidnya namanya Masjid Baftem. Beliau salat di situ jam 8. Makmum tadi karena tidak kuat. Nanti habis itu beliau wirid-wirid terus pergi ke Masjid Ba'alawi jam 11 salatnya. Masjid Ba'alawi jam 11 sampai jam 1. Jam 1 beliau pergi salat Masjid Muhdar. Ya, jam 1:15 baru qomat. Beliau salat lagi, salat Isya dan salat tarawih lagi. Jadi 80 kali, 20 kali 4. Sampai syabih seperti itu. Keluar dari Masjid Muhdar jam 3. Pulang ke rumah baru sahur. Masya Allah. Kalau Masjid
Habib Umar, Masjid Raudhah, Masjid Musalla Kisah, Masya Allah. Jam 8 Habib Umar salat taraweh, tapi hampir 2 juz. Beliau membaca hampir 12 karena malam 17 kemarin khataman. Nanti ya malam 17 khataman. Khataman sehingga hampir 2 juz setengah, hampir 2 juz lah kalau dia salat taraweh. Nanti wirid-wiridannya sampai jam setengah 11. Bantu sama wirid-wiridan jadi jam 8 sampai setengah 11. Santri-santri diajak ke Masjid Ba'alawi. Ya, zaman saya dulu diajak ke Masjid Ba'alawi. Habib Umar ikut sana. Salat Isya lagi. Salat Isya lagi, salat tarawih lagi sama Masjid Ba'alawi. Selesai itu sampai jam 1. Diajak ke Masjid Khatamar Rubu, ke Masjid Mukhdar. Salat Isya lagi, salat tarawih lagi. Jadi 60 rakaat kita. Pulang-pulang ke pondok, sahur. Ya, sahur jam 3:04 sahur. Nanti kira-kira 20 menit selesai. Jam 4 ya, jam 4 kurang ya, jam 4 kurang, setengah 4 lebih sedikit. Habib Umar sudah di mihrab. Nunggu apa? Nunggu kita untuk sholat takbiratul witir 8 rakaat 1 juz. Ya, 1 juz. Takbiratul witir kan witir 3. Maksimalnya 11. Kita sudah sholat witir dengan Habib Umar 3. Yang lain-lainnya tadi qadha niatnya. 8 rakaat Habib sholat 1 juz. Menjelang subuh sudah selesai. Baru nanti wirid dan akhir lail. Itu tiap hari. Tiap hari di Ramadan insyaallah. Luar biasa. Nanti baru setelah isyraq, habis subuh baca tafsir, isyraq, salat isyraq 4 rakaat, tidur setengah 12 bangun, mandi, habis mandi baru salat zuhur. Masya Allah. Nah kaum muslimin ya, itu cerita gedabrus dari seorang Ba'alawi. Nggak ngerti namanya siapa kaum muslimin, tapi yang jelas kalau sudah bercerita tentang Ba'alawi, ya, bercerita tentang Ba'alawi, kemudian bercerita tentang tanah leluhur para Ba'alawi, itu ceritanya lebay semua kaum muslimin ya. Sudah error lah kaum muslimin ya, melebihi batas. Kalau sudah cerita tentang karomah, tentang kemampuan, tentang keistimewaan Ba'alawi, udah nggak ada duanya kaum muslimin ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW saja kalah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri pun bisa kalah dengan Ba'alawi ya. Ya Allah. Coba kita lihat bagaimana komentar tokoh Aswaja ketika ditanya tentang cerita gedabrus dari Ba'alawi ini kaum muslimin. Oh ini masa Ba'alawi nah ya. Ustadz, Ba'alawi di Yaman sholat isyaknya berkali-kali. Bolehkah? Ini ya kayaknya ada video ya. Pokoknya gini, orang top-topnya Ba'alawi di Yaman itu katanya kalau sholat isya bulan Ramadan ini berkali-kali. Nanti sholat di sini sholat isya, kemudian tarawih di sana sholat isya, tarawih di sana lagi sholat isya, tarawih. Mohon maaf, itu bukan kehebatan tapi kebodohan. Pasti tidak. Kalau iya ya dia bukan nggak alim. Dan saya mohon maaf, kalau dalam hal agama memang banyak mereka yang tidak alim. Yang alim pasti ada. Tapi yang khurafat, yang halu itu banyak sekali. Kok sholat isya berkali-kali gimana? Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi kesempatan orang sholat ngulang, itu begini ceritanya. Orang sholat berjamaah begini, wes mari, kemudian baru ada orang datang. Lalu Nabi bersabda pada sahabat yang sudah sholat ini, siapa yang mau sedekah? Sedekah apa ya Rasulullah? Ini ada saudaramu belum sholat, tidak dapat imam, silakan kalau mau berjamaah dengan dia. Jadi ngulang sholat demi berjamaah. Betapa penting dan urgennya sholat berjamaah. Sampai diberi kesempatan untuk mengulang, salah satu bukan semuanya, mengulang demi membantu saudaranya supaya bisa berjamaah. Hanya itu. Selain itu, kaidah yang sering saya sebutkan adalah al-asru fil amri la yaqtadi takrar. Pada dasarnya perintah itu tidak menuntut pengulangan. Salat subuh hari ini bukan ulangan kemarin dan bukan ulangan besok. Ya hari ini. Hari ini penyiar salat subuh 2 kali tidak boleh. 3 kali apalagi. Pemerintah ping 17 gak oleh ya. Walaupun saya dulu sering membujuk diri saya, menyeneni diri saya sendiri, malas yang masjid, saya ayo nanti kita sholat subuh 27 kali. Mengapa? Karena kalau sholat sendirian dapat 1, kalau sholat jamaah dapat 27.
Itu saja, hanya motivasi diri, tapi mengulang kewajiban tanpa dasar itu tidak ada, tidak boleh, prinsipnya tidak boleh. Lah ini kok karena saking hebatnya katanya, saking hebatnya Syekh ini, maka sholat tarawih itu bukan hanya 20, juga sholat isya-nya bukannya 1 kali. Ngono ke, jangan dakwah bi ghairi ilmin, sama sekali tanpa ilmu. Malu kalau saya mestinya, malu. Menjelaskan begitu itu harusnya malu. Berarti bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Dan itu banyak. Subhanallah, moga-moga saudara-saudara saya dari Alawi segera menyadari dan kemudian bersama-sama kita kembali. Ajaran Islam sama kok dari Nabi Muhammad semuanya. Tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada. Nah, kaum muslimin ya, itu tadi komentar dari tokoh Aswaja, Pak Profesor Dr. Ahmad Zahro. Cukup tajam kaum muslimin kata-katanya, ya, cukup pedas sebenarnya. Dan kami nggak banyak komentar lah kaum muslimin. Kalau masih ada yang percaya dengan Mbak Alawi, itu keterlaluan kaum muslimin. Ya, karena secara track record ya banyak yang nggak beres daripada yang beres. Ya seperti kata Pak Profesor Dr. Ahmad Zahro kaum muslimin. Ya. Kalau mau dibandingkan Mbak Alawi yang pinter dengan yang nggak pinter, ya banyak yang nggak pinter. Kalau dibandingkan Mbak Alawi yang berdakwah pakai ilmu dengan yang tidak pakai ilmu, banyak yang tidak pakai ilmu. Yang jelas kalau disebutkan banyak yang bodoh atau yang pinter, ya banyak yang bodoh. Ya artinya kalau masih ada juga yang membela Mbak Alawi, apalagi membela sampai sampai rela berkorban harta dan jiwa raganya, itu berarti ya gobloknya keterlaluan, ya. Orang goblok membela orang goblok. Salam waras, salam akal sehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.